Assalamualaikum. Salah. Iya, dan siapa Bu? Taufik. Bu Taufik, silakan. Begini Pak, suami saya itu ada niat akan menjual rumah di Surabaya. Dia bilang kalau rumah itu terjual, namun saya akan menjadikan rumah di Bandung. Nah sekarang suami saya itu meninggal, rumah itu terjual. Nah ini saya mau tanya, apakah sekarang rumah itu kalau terjual seluruhnya menjadi harta warisan, dalam arti saya hanya mendapat seperempat, atau apakah niat suami saya itu bisa terus dilanjutkan, dalam arti kalau rumah itu terjual dipotong dulu dengan penjualan rumah, baru setelah itu jadi harta warisan. Dan dari situ apakah saya masih tetap mendapat seperempat atau bagaimana Pak Ustadz? Iya Bu. Mohon penjelasan. Iya Bu Taufik. Tunggu di Radio ya. Ya. Oke Ibu ya. Sebenarnya kalau suami mengatakan udahlah kita jual rumah yang di Surabaya, nanti kita bikin rumah di sini. Nah, ternyata beliau keburu wafat, keburu meninggal. Nah, apakah rumah yang di Surabaya itu jadi harta warisan ataukah harus diwujudkan niat beliau? Ya. Nah, begini. Sebenarnya itu hanya niat, hanya rencana. Udahlah yang di Surabaya itu jual aja, udah aja pindahin ke sini, ke Bandung. Nah, itu hanya niat, hanya rencana, ya. Masalahnya ibu adalah istrinya dan ibu juga punya anak. Maka sesungguhnya rumah yang di Surabaya yang akan dijual itu menjadi harta warisan. Kan bapaknya keburu meninggal, berarti itu jadi harta warisan. Karena yang namanya warisan itu adalah ma tarokahul mayyitu min malin au haqqin. Ya. Apa yang ditinggalkan mayit berupa harta atau hak. Jadi suami ibu itu meninggalkan harta. Nah, di antara hartanya adalah rumah yang beliau niat, yang beliau rencanakan mau dijual. Ya, itu jadi harta warisan. Jadi walaupun sudah terjual tidak harus dilaksanakan. Karena itu sudah jadi harta warisan bagi ibu dan anak-anak ibu. Nah, ibu dapat 1/8 dari rumah itu dan sesisanya adalah untuk anak-anak ibu gitu. Ini catatan bahwa tidak semuanya ya niat orang yang masih hidup keburu meninggal itu harus dilaksanakan, kecuali itu jadi wasiat ya, jadi dia berwasiat. Nah, hanya wasiat itu kan tidak boleh lebih dari 1/3 harta wasiat itu. Nah, masalahnya ini kan dibikin rumah di sini untuk anak-anaknya juga, untuk ibu sebagai istrinya juga. Jadi ini bukan kategori wasiat, itu kategorinya rencana. Nah, oleh karena itu, karena ini hanya rencana, maka tidak diwujudkan nggak apa-apa karena rencana. Kemudian rumah yang di Surabaya kalau terjual itu bisa dibagikan sebagai harta warisan. Karena memang itu adalah harta warisan. Saya tadi katakan yang namanya warisan itu ma tarokahul mayyitu min malin au haqqin. Apa yang ditinggal mayit berupa harta atau hak itu. Dikatakan hak misalnya gini. Suami ibu dapat santunan dari kantor ya. Meninggal karena meninggalnya saat tugas misalnya. Kantor memberikan santunan. Nah, itu juga jadi harta warisan, itu namanya hak ya. Atau misalnya dari asuransi, karena suami ibu ikut asuransi kematian, jadi begitu meninggal suami ibu mendapatkan hak asuransi. Nah, itu juga harta warisan. Jadi kalau suami ibu meninggal mendapatkan hak asuransi misalnya 100 juta, nah itu juga jadi harta warisan. Itu sebabnya yang namanya harta warisan itu bisa berbentuk mal, ma tarokahul mayyitu min malin, apa yang ditinggal mayit berupa harta, au haqqin atau hak. Nah, hak ini misalnya hak dari kantor sebagai bentuk uang duka cita, hak dari asuransi. Nah, itu juga merupakan bagian dari harta warisan gitu ya. Itu pertanyaan Bu Taufik dan nampaknya pertanyaan Ibu mengakhiri kebersamaan kita.